Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Ustazah harap kabar teman-teman baik-baik semuanya. Untuk pertemuan ketiga UKUH kelas 8, materi kita hari ini adalah hadis. Karena pertemuan sebelumnya sudah surat, maka kita pertemuan ganjil ini kita gunakan untuk hadis. Hadis yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah hadis kedua dengan judul Makanlah dari rezeki yang halal. Baik, sebelum Ustazah artikan secara perkata, Ustazah akan bacakan hadis ini dari awal sampai akhir. Jadi Ustazah harap teman-teman semua memperhatikan dan sudah menyiapkan buku ulumul hadisnya dan pulpen untuk mencatat artinya. Baik, Ustazah bacakan dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullahi Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina rawahu Muslim. Oke, sekarang Ustazah coba untuk artikan secara perkata. An, dari Abi Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata. Nah, jadi asal dari hadis ini siapa? Dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah, Rasulullah telah bersabda. Inna, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, thayyibun, maha baik. La, tidak, yaqbalu, menerima, illa, kecuali, thayyiban, yang baik. Wa inna, dan sesungguhnya Allah amarul mu'minina, memerintahkan orang-orang mukmin, bima, sebagaimana, amaro, ia perintahkan, bihil mursalina, kepada para utusan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akan jelaskan dulu bagaimana apa sih yang ada dalam hadis ini. Baik, Ustazah mau cerita nih. Dulu ada kisah tentang bagaimana kita harus mencari rezeki yang baik dan halal. Suatu hari Nabi Muhammad melewati setumpuk kurma yang sedang dijual oleh seorang pedagang. Ngelewatin terus ngeliat ada kurma tuh, tinggi banget tumpukannya. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan kurma itu. Sampai akhirnya Rasul pun tahu bahwa kurma di bagian bawah itu basah. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada pedagang, "Wahai saudaraku, mengapa bagian bawah kurma ini basah?" Lalu pedagang itu menjawab, "Terkena air hujan, Rasul." Nah, maka Rasul pun berkata, "Kenapa nggak ditaruh di atas supaya orang-orang bisa lihat?" Nah, beliau pun melanjutkan, "Kalau yang menipu saudaranya, maka dia tidak termasuk umatku." Di sini Allah menginginkan bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, kita minum, semuanya itu halal dari sesuatu yang baik. Bahkan suatu hari ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, lalu rambutnya kusut dan penuh debu. Kemudian dia menengadahkan kedua tangannya ke langit. Dia berdoa, ya Rob, terimalah doaku." Tapi ternyata yang ia makan, yang ia minum, dan pakaiannya pun haram. Lantas
bagaimana doa laki-laki itu didengar Allah jika yang ia lakukan selama ini bukan sesuatu yang halal atau sesuatu yang baik. Jadi Ustazah harap teman-teman semua ketika kita melakukan sesuatu, kita harus perhatikan apakah makanan yang dan minuman yang masuk ke perut kita itu halal, apakah itu dari sesuatu yang baik, lalu bagaimana sumbernya. Mungkin yang kita makan contohnya ayam, tapi ternyata sumbernya dari hasil mencuri. Apakah itu jadi sesuatu yang baik? Tentu tidak. Allah itu sangat baik loh. Maka dari itu Allah pun menerima amal yang baik dari kita semua. Dan para rasul serta nabi itu memiliki ajaran yang sama, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Doa kita adalah ibadah, karena itu jangan pernah berputus asa dan malas berdoa. Sebab tidak ada yang rugi kalau kita semua berdoa kepada Allah. Alhamdulillah. Ini hadisnya cukup pendek. Jadi Ustazah harap teman-teman semua bisa menyetorkan dengan baik. Tidak usah buru-buru. Ustazah tutup pertemuan kali ini. Jazilah syukri ala kamalin tibah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.